Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bestari. Bertemu lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas tentang bentuk dan jenjang pendidikan non formal. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Bagus Haji Pangestu. Saya Adis Diandrawan. Saya Arga Miftah. Selamat menikmati persembahan dari kami. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Tujuan pembelajaran kali ini ada 3 topik diskusi, yaitu jenis pendidikan non-formal, bentuk-bentuk pendidikan non-formal, dan jenjang pendidikan non-formal. Pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu pendidikan non-formal. Yang pertama, menurut dasar hukumnya, pendidikan non-formal merupakan jenjang pendidikan yang berada di luar pendidikan formal, di mana memiliki sifat berjenjang dan berstruktur. Lalu, menurut Phillips Hacombs, di sini, menurut Phillips Hacombs, pendidikan non-formal merupakan kegiatan pendidikan yang berada di luar sistem pendidikan formal, di mana dapat dilakukan secara sendiri maupun luas, yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi pendidik ataupun seorang pelajar dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, tentunya kalian paham ataupun tahu apa saja sih bentuk ataupun jenis-jenis pendidikan non formal yang ada di dalam masyarakat. Nah, dari berbagai jenis ataupun contoh yang kita temui di dalam masyarakat tersebut, pendidikan non formal terbagi menjadi 2, yaitu tujuan ataupun pusat kegiatan belajar masyarakat dan lembaga kursus ataupun pelatihan LKP. Nah, kedua jenis tersebut akan kita bahas secara mendalam pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik di sini. Karakteristik dari PKBM terliputi menjadi 7 poin di sini. Nah, 7 poin di sini saya akan sederhanakan saja, di mana PKBM di sini memiliki poin yaitu sebagai tempat belajar masyarakat, tempat bertukar pikiran masyarakat ataupun berdiskusi, tempat saling berkomunikasi ataupun berinteraksi di dalam kegiatan tersebut, dan tempat sebagai suatu layanan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat secara luas, yaitu melalui pendidikan, pelatihan, hingga pengayoman yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang siklus atau proses dari pusat belajar masyarakat di sini atau PKMB. Proses ataupun siklus di sini didasari dari adanya kurikulum ataupun materi terlebih dahulu. Nah, kurikulum dan materi ini selanjutnya diimplementasikan atau dilaksanakan oleh pelaku ataupun tokoh dari pelaksana pusat belajar masyarakat di sini. Selanjutnya, setelah diimplementasikan, menuju ke tahap evaluasi. Nah, dari tahap evaluasi di sini bisa berhenti ataupun bisa lanjut untuk ke proses selanjutnya, yaitu di bagian yang kiri di sini. Nah, di bagian ini evaluasi ini bisa digunakan sebagai data analisis ataupun identifikasi untuk menciptakan rencana ataupun plan untuk mengembangkan kurikulum atau materi yang baru. Nah, sehingga sifat dari kurikulum dan materi ini lebih ke sifat uji coba, diuji cobakan dan bisa menemukan kurikulum dan materi yang berjalan hingga perkembangan zaman untuk nantinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga kursus dan pelatihan atau dapat disingkat dengan LKP. Nah, dalam institusi pendidikan ini menyelenggarakan program pendidikan berupa vokasional tertentu. Program pendidikan yang pembelajaran yang biasa dilakukan yaitu berupa keterampilan yang diikuti oleh para pesertanya dalam waktu yang singkat. Hadirnya LKP ini karena masyarakat memerlukan pengetahuan akan keterampilan tertentu untuk mengembangkan diri atau mengembangkan profesi atau untuk
bekerja. LKP ini merupakan satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Mungkin teman-teman belum tahu berdirinya LKP ini. Memang berdirinya LKP ini tidak ada sejarah khusus, di mana pendidikan non formal berupa lembaga kursus pelatihan ini hadir seiring kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan potensi alam dan sumber daya manusianya. Masyarakat yang mempunyai keinginan untuk mengembangkan diri dan potensi alam di sekitarnya, dengan hadirnya LKP ini sebagai wadah untuk menampung urgensi-urgensi tersebut. Lembaga kursus dan pelatihan ini hadir sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti kita bisa ambil contoh untuk masyarakat pesisir, di mana hadirnya LKP ini dapat mengembangkan potensi yang ada, seperti untuk keterampilan dari hasil laut, atau semisal untuk masyarakat pegunungan kita bisa mengembangkan potensi perkebunan yang ada di sekitar di sana. Selanjutnya kita akan membahas tentang penjaminan mutu kursus dan pelatihan. Di sini ada 4 kategori yang harus dipenuhi oleh lembaga kursus dan pelatihan. Kategori pertama yaitu mutu kelembagaan. Dalam mutu kelembagaan ini terdapat 3 aspek yang harus dipenuhi. Pertama yaitu NPSN Anggota Bodik, atau kita bisa lebih mudahnya NPSN Data Bodik ini yaitu skala nasional, pendataan nasional oleh lembaga pendidikan yang harus dipunya. Kedua, akreditasi, yaitu di sini kualitas standar yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan tersebut. Yang ketiga, penilaian kinerja. Penilaian kinerja di sini mungkin lebih merucut ke tenaga pendidikan atau sarana dan prasarana yang harus dipunya oleh lembaga pendidikan tersebut. Kategori kedua yaitu mutu proses pembelajaran. Dalam mutu proses pembelajaran ini juga terdapat 3 aspek yang harus dipenuhi, yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL, kemudian kurikulum berbasis kompetensi, dan bahan ajar atau salpras. Saya akan menjelaskan sedikit tentang standar kompetensi lulusan atau SKL ini. SKL ini adalah upaya dari lembaga pendidikan untuk peserta didik yang harus dipenuhi, mencakup 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ketiga aspek ini harus dipenuhi oleh para peserta didik yang menempuh pendidikan di lembaga kursus dan pelatihan. Kemudian ada kategori ketiga yaitu mutu hasil pembelajaran. Mutu hasil pembelajaran ini mengaruhi uji kompetensi yang diberikan. Nah, di mana para peserta didik ini nantinya juga akan diberikan suatu tes apakah peserta didik mampu melewati tes tersebut atau tidak. Jika mampu, bahwasanya peserta didik ini mampu atau menguasai pengetahuan, keterampilan atau sikap yang telah diujikan. Kemudian kategori keempat yaitu mutu lulusan. Nah, mutu lulusan ini berlaku saat peserta didik sudah lulus atau keluar dari lembaga kursus dan pelatihan ini, di mana mutu lulusan ini dapat diketahui oleh pengakuan masyarakat atau dunia usaha dan dunia industri. Apakah peserta didik ini sesuai dengan pekerjaan atau keterampilan yang harus dimau oleh publik. Apakah lulusan ini dapat bersaing dengan lulusan lainnya setelah keluar dari lembaga kursus dan pelatihan. Selanjutnya kita akan membahas tentang standar kompetensi lulusan mengacu pada KKNI sesuai dengan Perpres nomor 8 tahun 2012. Sebelumnya KKNI ini adalah kependekan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, di mana KKNI ini adalah standar kualifikasi yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam menempuh pendidikan. Nah, di bagian yang telah disajikan terdapat program atau jenjang-jenjang pendidikan yang biasa ditempuh oleh peserta didik seperti SMU, kemudian ada S1, S2, dan S3, di mana standar kualifikasi yang harus ditempuh itu sesuai dengan KKNI. Nah, setelah melewati KKNI ini atau kerangka kualifikasi ini, lulusan dari berbagai jenjang tersebut
akan dipilah sesuai dengan pengembangan karir yang telah ditentukan. Setelah beberapa penjelasan tadi, terdapat beberapa macam bentuk pendidikan non formal yang bisa kita lihat di sini, yaitu ada pendidikan anak usia dini, ada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan kursus, pendidikan keluarga, serta taman bacaan masyarakat. Setelah ini bisa kita lihat bahkan satuan pendidikan dan program pendidikan di formal maupun non formal. Ini sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003. Dapat kita lihat bersama di jenjang PAUD, kalau yang berbasis dengan pendidikan non formal terdapat satuan pendidikan penyelenggaranya seperti pendidikan keluarga dan juga kelompok bermain dan TPA. Lalu setika dengan pendidikan dasar ada program penyetaraan seperti paket A dan paket B. Lalu di pendidikan menengah terdapat paket C yang dimana satuan penyelenggara pendidikannya seperti lembaga kursus, lembaga pelatihan, lembaga belajar, PKBM, majelis taklim dan juga SKB. Dari beberapa macam jenis pendidikan non formal yang telah dijelaskan, masing-masing dari jenis tersebut memiliki tujuan yang akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama dari pendidikan anak usia dini atau yang biasa kita sebut PAUD. Ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah menjamin kesiapan anak menerima pengetahuan. Yang kedua adalah mengurangi angka buta huruf atau angka. Yang ketiga mengurangi angka putus sekolah. Dan yang keempat memperbaiki derajat pendidikan dan kesehatan anak. Yang kedua ada pendidikan keaksaraan. Pendidikan keaksaraan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah memberikan layanan pada penduduk buta aksara pada kelompok umur 40 tahun ke atas. Yang kedua memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri. Yang ketiga adalah memperluas akses pendidikan serta merata dan menyeluruh. Yang keempat, memberikan potensi atau keterampilan untuk pengembangan potensi diri. Setelah itu ada yang dinamakan dengan pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan memiliki tujuan. Yang pertama adalah merealisasikan wajib belajar 12 tahun. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang setara dengan tingkat pendidikan formal. Dan yang ketiga adalah memberikan potensi untuk dapat digunakan dalam dunia kerja. Lalu setelah itu ada yang dinamakan dengan pendidikan kursus. Pendidikan kursus ini memiliki tujuan yang pertama, memberikan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup yang bersifat khusus ataupun terfokus begitu. Lalu yang kedua, untuk mengembangkan skill ke tahap yang lebih untuk mengasah pemahaman profesi untuk pekerjaannya kelak begitu. Dan yang ketiga adalah menjadikan sebuah usaha mandiri guna mencapai jenjang yang lebih tinggi. Setelah itu ada yang dinamakan dengan pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga ini memiliki tujuan yang pertama menjadikan peran awal pertumbuhan sikap, karakter dan nilai yang akan diturunkan kelak di dalam masyarakat, lalu membangun sinergi dari pihak sekolah dengan masyarakat. Lalu yang terakhir ada Taman Bacaan Masyarakat. Taman Bacaan Masyarakat ini memiliki tujuan yang pertama adalah meningkatkan kebersamaan di dalam masyarakat. Yang kedua menumbuhkan minat membaca dan berpendidikan di lingkup masyarakat. Dan yang terakhir adalah menjadikan wadah untuk mendapatkan informasi, baik itu bersifat pengetahuan ataupun bersifat informasi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk memberi penilaian tentang materi kali ini, silahkan teman-teman mengisi lembar kerja pada link Google Form tersebut. Oke, dengan demikian pembahasan kita kali ini tentang bentuk dan jenjang pendidikan non formal telah kita lewati. Maka kita simpulkan bahwa pendidikan non formal ini memiliki jenjang-jenjang seperti pendidikan formal. Dan pada pendidikan non formal ini juga memiliki standar kualifikasi atau standar penilaian yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara nasional melalui KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, harapannya juga bahwa pendidikan non formal ini bisa menjadi solusi untuk orang-orang yang tidak memiliki akses menuju pendidikan formal. Yang selanjutnya menjadi sebuah inovasi ataupun motivasi sebagai wajah baru pendidikan yang lebih maju di negara Indonesia ini. Akhir kata, semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bestari.